Kami berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng Lama menuju ke stasiun Lawang Malang menggunakan kereta api Doho Penataran, keberangkatan pukul 4.40 pagi. Kereta api Doho Penataran Surabaya Malang dikenakan biaya Rp12.000 per orangnya. Memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam 30 menit. Kami tiba di stasiun Lawang pukul 7:30 dan menuju base camp Sumber Brantas menggunakan mobil charter kenalan kami. Kami semua tiba di base camp pukul 9 dan segera bergegas untuk berangkat. Perjalanan menuju batas perkebunan bisa ditempuh menggunakan mobil pickup dengan biaya Rp25.000 per orang. Sedangkan bila berjalan bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam. Ayo pilih yang mana? Gunung Arjuna Wulilang sendiri terletak di 4 kabupaten atau kota, di antaranya Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Di antara semua jalur pendakian, jalur Sumber Brantas sekarang adalah menjadi jalur yang favorit bagi pendaki karena estimasi yang pendek, jalur yang landai, serta untuk mencapai puncak sangat mudah dan singkat. Selain itu, untuk simaksi pendakian Gunung Arjuna Wulilang wajib online ya, dan juga wajib membawa surat sehat. Harga tiket simaksi pendakian Gunung Arjuna Wulilang adalah Rp10.000 untuk di hari weekday dan Rp15.000 di hari weekend, dan ditambah Rp1.000 untuk asuransi. Batas hutan atau batas perkebunan sendiri sudah berada di ketinggian 1950 mdpl. Jarak dari batas hutan menuju ke pos 1 sekitar 20 menit sampai 45 menit. Pos 1 sendiri sudah berada di ketinggian 2056 mdpl. Sedangkan jarak dari pos 1 ke pos 2, medan sudah mulai terjal, hutan juga sudah mulai rapat dengan elevasi kemiringan 35 sampai 45 derajat. Trek pendakian didominasi oleh tanah, dan bila malamnya hujan, maka siap-siap perjalanan tanahnya akan mulai licin dan becek. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 adalah sekitar 1 jam 30 menit sampai 2 jam. Di sini trek sangat jelas dan juga hutan begitu rapat. Syahdu bukan? Pos 2 berada di ketinggian 2357 mdpl. Di pos 2, tempat untuk beristirahat sangat luas. Bisa diisi sekitar 5-8 tenda. Dan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dengan tingkat elevasi kemiringan 45 sampai 65 derajat. Di perjalanan menuju pos 3 ini, jalur hutan masih terbuka dan tertutup, sedangkan trek masih didominasi dengan tanah. Kebanyakan di jalan ini ditandai dengan pohon tumbang, menandakan itu sudah dekat dengan pos 3.
Tempat yang kita tuju selanjutnya adalah Lembah Lengkehan, di mana nanti kita bisa ngecamp di sana. Perjalanan dari pos 3 menuju Lembah Lengkehan itu lumayan menanjak dengan kemiringan elevasinya 50 sampai 65 derajat. Di jalur ini hampir tidak ada bonus untuk sekedar duduk sejenak, karena hampir semua jalur di sini didominasi oleh tanjakan hingga ke area camp. Ya lumayan melelahkan sih. Bro. Di samping vegetasi hutan yang rapat, juga banyak ilalang. Di sini kita juga bisa melihat uap ulirang yang ya lumayan bisa menghangatkan tubuh. Lihat itu uapnya. Dan ini alami loh. Menurut kami, perjalanan menuju Lembah Lengkehan merupakan perjalanan yang paling melelahkan dari semua trek yang ada. Ditambah salah satu rekan kami ada yang mulai mengalami mental breakdown. Mengingat ini adalah perjalanan pertamanya mendaki gunung, ditambah kondisi badannya yang tidak begitu fit. Wajar sih kalau dia menangis, dan bukankah menangis itu juga manusiawi? Lembah Lengkehan sendiri berada di ketinggian 2911 mdpl. Dari sana kita bisa melihat dua puncak gunung kembar, yaitu puncak Gunung Kembar 1 dan 2, serta kita bisa melihat puncak Arjuno dan puncak Ulirang itu sendiri. Apa juga dibawain? Setelah lelah mendaki, bagi kami memasak adalah hal yang istimewa. Jadi kita tidak memasak hari itu karena kita sudah membawa bekal dari base camp berupa nasi bungkus, yang mana ketika kita sudah sampai di camp kita bisa langsung makan. Setelah selesai makan, kami pun bersiap untuk mendaki ke Gunung Kembar 2 yang katanya hanya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Itu sih orang yang kuat, kita sih apa ya? Kegiatan malam kita isi dengan bermain kartu dan makan mie tentunya. Kita kan pendaki pop mie. Setelah melalui malam yang dingin dan angin yang kencang, pagi pun tiba. Kita bersama mulai summit attack. Summit pertama yang kita akan lalui adalah menuju ke puncak Kembar 1. Yang dimana hanya memakan waktu 30 menit saja untuk sampai ke puncaknya. Puncak Kembar 1. Tuh puncak Kelakil. Hah? Ini
kembar dua. Itu puncak Galagel kembar dua. Ini jalan kita. Udah bisa nonton. Yang nangisan mana? Yang nangisan, yang muntah-muntah, yang marah-marah. Ini yang suka ninggal. Setelah perjalanan dari puncak kembar 1, kami pun segera summit attack menuju ke puncak Welirang. Pertanyaannya, kenapa harus lewat puncak kembar 1 dulu? Tidak bisakah kita langsung ke Welirang? Jawabnya, tidak. Karena ketika kita menuju ke Welirang, kita pasti akan melewati puncak kembar 1 itu tadi. Jadi, ya sekali jalan 2-3 gunung dilalui. Setelah 30 menit berjalan dengan menuruni medan bebatuan dari puncak kembar 1, kita sampai di Taman Dewa. Itu adalah pertemuan jalur Sumber Brantas dan Tretes. Di situ kita bisa beristirahat sebentar dan bisa langsung lanjut ke puncak Welirang dengan trek bebatuan melipir bukit kemiringan elevasi 45 hingga 65 derajat. Menurutku, perjalanan dari Sumber Brantas ini adalah trek yang sangat menarik. Ada bermacam-macam spot foto yang bisa kita dapatkan di sini. Mulai dari hutan, jalanan yang becek, ada lembah, ada sabana, dan juga ada batu-batuan serta asap-asap yang khas dari Gunung Merapi. Setelah 40 menit berjalan, kami sudah bisa melihat bahwa puncak sudah sangat dekat. Ia berdiri dengan kokohnya di sana, dengan kepulan asap yang sangat indah. Sempat terkejut, beberapa kali kami menyaksikan ada hewan khas di sini. Sepertinya itu lutung khas Jawa ya, lutung hitam. Ada sedikit cerita di sini. Sempat perjalanan menuju puncak, hati kami sempat dipatahkan oleh beberapa pendaki di sini yang ketika mereka turun, mereka berkata bahwa walaupun mereka sudah sangat dekat dengan puncak, mereka tidak bisa menjangkaunya akibat dari asap belerang yang terlalu tebal, yang kebetulan hari itu anginnya mengarah ke puncak sehingga sulit bagi mereka untuk bernafas. Walaupun puncak di depan mata, mereka tidak bisa menggapainya, dan akibatnya mereka harus turun tanpa sempat menuju ke puncaknya. Di situ pikiran kami pun berkecamuk. Ya, akankah kami gagal muncak kali ini? Walaupun puncak bukan segalanya, bukankah kita sudah memberikan segalanya agar bisa sampai ke puncak? Jadi, kalau tidak bisa sampai ke puncak, bukankah sangat disayangkan? Kita sudah berjalan sejauh ini loh. Ketika trek sudah didominasi oleh bebatuan, asap pun sangat tebal. Di situ beberapa kali kami sempat batuk-batuk dan
Pastinya ketika kita mendaki dan kondisi udara oksigen yang sangat tipis, itu terasa menyulitkan. Dua, tiga, empat, nangis, nangis, nangis. Banyak apa sih video ini? Sampai guys.